Yogyakarta. Jogja diambil dari kata Ayodhya. Ayodhya adalah nama ibu kota di kerajaan Kosala dalam kisah Ramayana. Jadi Kosala itu berseteru dengan Alengka atau Ngalengka-Dirojo. Alengka. Jadi Alengka itu rajanya Rahwana, Dasamuka itu dari golongan raksasa, berseteru dengan Kosala yang ibu kotanya Ayodhya, yang identik dengan Sri Rama. Ayodhya itu artinya tidak, Yodhya perang, tidak perang, bisa diartikan damai. Bisa juga diartikan karena memiliki kekuatan pasukan perang yang hebat, orang tidak berani berperang dengan Ayodhya. Ayodhya anti perang. Kalau perang sama Ayodhya kalah pasti. Ayodhya anti perang atau Ayodhya anti perang, tidak perang, damai. Jogja berarti lidah Jawa yang menyebut kalimat Ayodhya, Jogja. Ditambah Kerta, jadi asalnya Ayodhya Kerta. Kerta itu makmur artinya. Ayodhya Kerta, damai makmur. Ayodhya Kerta, damai makmur. Kemudian mungkin karena lidah Jawa jadi Ayodhya Kerta, Yogyakarta. Ini ditambah lagi Ayodhya Kerta Hadiningrat, artinya yang utama. Damai makmur yang utama. Ayodhya Kerta Hadiningrat, Yogyakarta Hadiningrat. Dalam keluarga kami terdiri dari 5 orang. Kebetulan saya anak ketiga dan anak kakak saya yang kedua itu tinggal di Jogja. Maka di keluarga kami menyebutnya sing duwe Jogja. Kalau saya nyebutnya juru kunci Jogja bagi keluarga kami. Jadi keluarga kami Kakanda Prasetyo, Mas Pras itu sing duwe Jogja, kuntennya Jogja bagi keluarga kami. Oh, no. Apa itu? Beringin kembar. Beringin kembar itu memiliki di antara 4 mitos. Mitos pertama, beringin kembar adalah pintu Ratu Laut Selatan. Jadi Ratu Laut Selatan punya hubungan histori dengan kerajaan Jogja. Nah, konon katanya kalau mau masuk ke kerajaan Jogja lewat beringin kembar itu. Konon katanya juga yang berniat jahat itu biasanya tidak bisa lewat di situ, atau semua kesaktian orang-orang sakti yang berniat jahat kalau lewat di beringin kembar luntur ilmunya. Itu kisahnya yang pertama. Kedua, tentang beringin kembar, pada Hamengkubuwono I itu diceritakan dia akan mundur mantu. Cuman nih sang putri ini ya putri cantik, nggak sembarang milih, nggak sembarang lelaki yang bisa mendekati gitulah.
Nah, diceritakan hanya satu pendekar dari Pasundan yang bisa melewati beringin kembar itu sehingga Hamengkubuwono I kunjung gantung. Nah, pendekar Pasundan, pendekar Sunda yang sakti itu yang dikenal banyak orang Prabu Siliwangi atau anaknya Kian Santang. Itu mungkin itu dugaan saya saja. Apakah Prabu Siliwangi yang dimaksud ataukah Kian Santang anaknya? Intinya kalau pendekar Pasundan yang mumpuni ya Prabu Siliwangi. Konon katanya awatara dewa. Awatara dewa itu kalau di bahasa sederhananya bayangan dewa yang berjalan di muka bumi. Wow, keren itu jabatan itu. Ritual melewati dua beringin kembar itu dikenal oleh di kalangan prajurit namanya masangin. Masuk dua beringin, melewati dua pohon beringin adalah lebih untuk melatih konsentrasi prajurit. Prajurit yang berhati baik, yang telah lulus dalam banyak disiplin ilmu keprajuritan, itu yang hatinya sudah bersih, itu bisa melewati dua beringin kembar atau dikenal masangin. Masangin, masuk lewat dua pohon beringin. Keempat, ritual masangin diikuti oleh masyarakat. Jadi masyarakat menutup matanya melewati dua pohon beringin itu. Konon jika berhasil melewati dua beringin itu, semua cita-cita, keinginan dan harapannya tercapai. Konon. Tapi bisa ya bisa tidak, namanya ini adalah sebuah ritual, kepercayaan, keyakinan atau budaya Jogja. Kita anggap sebagai aset budaya. Masangin, ritual melewati pohon beringin, hanya orang yang berhati baik yang bisa melewati dua pohon beringin. Saya tergerak untuk ikut uji coba masangin, masuk lewat di dua pohon beringin dan tidak berhasil. Gagal. Apakah itu artinya semua cita-cita dan harapan saya menjadi gagal, tidak berhasil? Bisa saja, karena saya cita-cita jadi presiden, sampai sekarang nggak jadi presiden. Satu, dua, tiga. Oke, terus mau coba tes diringin kembar ini. Dari Bekasi mau tes dia. Uji. Oke, siap. Nah. Wah, dengan percaya dirinya. Terus coba bagus sekali. Hebat ini. Ternyata ini orang ini. Kemampuannya ganda ini. Wah, mantap. Wah, mantap sekali langkahnya. Tegap, weh. Hebat ini. Wah, nggak sia-sia dari Bekasi. Ternyata, bisa menunjukkan jati dirinya. Wah, sudah tenang aja. Nanti kalau wes tak kandani. Oke. Oke. Wis. Hebat kali ya. Mantap sekali nih. Hebat, hebat. Wis. Wis. Wih, Cara mengguyur ini kayaknya aku nyasar itu. wis, wis. Wis, wis. Wis. Wah, hebat sekali nih orang.
Bukan. Nah, ternyata di mana saudara-saudara? Di sana target kita itu. Nah, itu dia. Pada saat saya melakukan uji coba masuk ke lewat di antara dua pohon beringin dengan mata tertutup, itu kok saya pastikan langkah saya lurus, tidak berbelok. Saya pastikan dengan langkah mantap saya melangkah, langkah demi langkah, mantap sekali. Pokoknya ini mah lurus gitu. Nggak tahu bagaimana. Itu berbelok ke kiri. Berbelok ke kiri kalau bahasa Jogjanya ngetan. Berbelok ke kiri. Mencong. Ada aja dah. Believe or not, Yogyakarta beringin kembar. Ini target. Aku mau setaris kok kono kae. Loh kae. Perasaan udah jalanku lurus. Tapi ternyata belok. Iki targetnya. Menggo ngiwo tuh ke Ngetan. menggo ngetan. Ngetan. Ternyata ada yang membelokkan hatiku. Wes ngono wae. Beringin kembar. Beringin kembar alun-alun selatan Yogyakarta. Oh, beringin kembar alun-alun selatan Yogyakarta. Tingwe, linting dewi. Jadi awalnya ngerokok di Jogja atau di Jawa itu melinting pakai tangan. Kesininya udah pakai alat untuk melinting. Kebetulan saya belajar dan menikmati rokok Tingwe, cita rasa Marlboro. Kalau di Jogja 1 onnya 100 gram 8.000. Di Jakarta 10, 12 sampai 16.000. Tingwe, rokok cita rasa beraroma. Terima kasih keluarga Jogja, Kuncen Jogja, di dalam keluarga Pujiarto bin Sarti Jandarmerjo, Mas Pras adalah Kuncen Jogja, sing duwe Jogja. Terima kasih atas sambutan dan jamuannya. Moga-moga selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya, dan ponakan-ponakan yang ganteng tercapai cita-citanya. Terima kasih Yogyakarta. Yogyakarta terbuat dari rindu katanya. Jadi selalu ingin kembali.
Jakarta punya banyak julukan, kota pelajar, kota wisata. Di sana banyak sekali objek wisatanya, dari wisata sejarah, wisata ikonik, wisata kuliner, dan Beringin Kembar termasuk wisata ikonik, ikon alun-alun kidul Beringin Kembar. Ada lagi yang menyebut Jogja adalah Bali kedua. Bicara soal Bali, jangan mati sebelum ke Bali. Jogja pun demikian, jangan dulu mati sebelum ke Jogja. Wah, suasananya lengkap, objek wisatanya, mulai dari yang hobi sejarah, wisata sejarah, yang hobi makan, wisata kuliner, yang hobi tentang situs-situs sejarah, itu wisata ikonik. Yogyakarta, jangan dulu mati sebelum ke Jogja.